Selamat datang di sesi konseling gizi bersama Ibu Tania. Hari ini kita akan membahas langkah-langkah penting dalam memulai MPASI untuk si kecil. Selamat pagi Bu Tania. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah datang hari ini. Gimana nih kabar Ibu pada hari ini? Selamat pagi Bu, saya tadi Ada yang bisa saya bantu? jujur saya pusing banget dan sedikit dan agak stres. Bayi saya sudah usia 6 bulan, kata dokter sudah waktunya untuk operasi, tapi saya takut untuk mulai dari mana. Wajar banget Bu. Banyak ibu lain yang juga mengalami seperti ibu ini di awal fase pertama anak mereka infasi ya Bu. Jadi ibu ini sudah sangat perhatian dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak ibu. Itu sudah langkah awal yang bagus banget Bu. Boleh saya tahu Bu apa saja yang sudah disiapkan sejauh ini? Saya baru beli perlengkapan bayi, perlengkapan makan bayi seperti sendok silikon, mangkuk kecil, terus saya simpan resep-resep masih dari Instagram. Tapi saya belum berani coba, takut bayinya nolak atau saya kasih makanannya yang salah. Saya senang mendengar Bu. Itu artinya ibu sudah melakukan persiapan. Boleh saya tanya, kekhawatiran ibu yang paling besar itu apa ya Bu? Saya takut pastinya ganggu ASI, takut bayi malah kenyang dan nggak mau susu. Ya. Terus saya bingung juga makanan pertama sebaiknya apa ya? Banyak yang bilang sayur, tapi ada juga yang bilang bubur dulu. Memang benar Bu, banyak pendapat seperti itu. Tapi kita bisa mulai dari panduan WHO. Prinsip dasarnya yaitu MPASI bukan menggantikan ASI ya Bu, tapi melengkapi. ASI tetap diberikan selama 20 tahun. Sementara MPASI ini fungsinya untuk menambah zat gizi yang mulai tidak cukup hanya dari ASI ya Bu. Oh jadi gitu, bisa barengan ya? Iya betul Bu. Dan soal makanan pertama kita bisa mulai dari sumber karbohidrat seperti beras putih atau beras merah, lalu ditambah dengan sumber protein hewani ya Bu, seperti ayam atau hati ayam, karena protein hewani ini lebih mudah diserap oleh bayi ibu. Oke Bu, dari cerita ibu ini saya mencatat beberapa hal. Ada kecemasan soal kesiapan bayi, kemudian pilihan makanan di awal, dan kekhawatiran produksi ASI terganggu. Saya juga ingin pastikan kepada ibu, apakah ibu sudah tahu tanda-tanda bayi siap infasi Bu? Belum terlalu sih. Baik, kita akan bahas ya Bu. Umumnya bayi siap infasi itu saat yang pertama itu usia bayi minimal 6 bulan Bu. Kemudian bayi sudah bisa menegakkan kepalanya sendiri dan duduk dengan sedikit bantuan Bu. Kemudian bayi akan menunjukkan minat pada makanan, misalnya Ibu pada saat melihat orang tuanya makan atau orang lain makan gitu ya Bu. Dan yang terakhir itu refleks menjulurkan lidah sudah hilang Bu. Nah, apakah bayi ibu sudah menunjukkan tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi Bu? Iya, semua itu sudah terlihat. Wah, berarti ibu bisa lebih tenang Bu, karena bayinya memang sudah siap. Sekarang tinggal bagaimana kita mulai dengan langkah yang aman dan nyaman ya Bu. Nah Bu, kalau kita mulai minggu ini, kira-kira ibu siap mencoba menu apa dulu nih? Mungkin bubur beras putih pakai labu ayam 1 kali sehari. Wah, itu pilihan yang bagus Bu. Saya punya contoh jadwal MPASI minggu pertama yang bisa ibu ikuti, lengkap dari tekstur, jadwal makan, dan variasi bahan makanan. Ini saya tunjukkan ya Bu brosurnya. Nah, di hari pertama bisa satu jenis karbo, misalnya bubur nasi encer. Nah, hari keduanya itu bisa ditambah protein ya Bu, protein hewani. Hari ketiga bisa kita coba sayur rebus yang dihaluskan, tapi hindari pemberian buah sebagai menu pertama Bu, karena manis bisa bikin bayi prefer manis terus gitu. Oh, saya baru tahu, saya kira buah yang paling aman. Ya benar Bu, banyak yang berpikir seperti ibu ini. Tapi kita perlu prioritaskan zat gizi utama dulu Bu, terutama zat besi. Karena cadangan zat besi dari lahir sudah mulai menipis saat bayi usia 6 bulan Bu. Wah, banyak juga yang perlu diperhatikan ya. Iya Bu, tapi Ibu tenang saja Bu, semua bisa dilalui bertahap. Oh iya Bu, saya juga mau menunjukkan satu hal penting ini. Ini contoh tekstur makanan sesuai usia bayi. Bisa Ibu lihat di gambar di sini ya Bu. Nah, jadi usia 6 bulan itu tekstur makanan lebih halus seperti bubur sari
ini Bu boleh mulai sedikit teksturnya itu kasar dan atau cincang, dan umur 12 bulan ini Bu sudah bisa makanan keluarga asal dipotong kecil-kecil gitu. Oh, jadi nggak harus halus terus ya? Iya benar Bu, jika terlalu lama halus bayi akan sulit belajar mengunyah Bu. Pelan-pelan saja kita adaptasi ya Bu, supaya nanti si kecil itu tidak pilih makanan Bu. Nah sekarang ayo kita coba simulasi menu MPASI pertama ya Bu, biar makin mantap. Pertama itu rebus 1 sendok makan beras dan potong ayam kecil, kemudian masak air hingga lunak dan blender saring lalu sajikan hangat. Mudah kan Bu? Ternyata nggak sulit ya Bu. Nah iya Bu, nah kadang-kadang itu kalau saat MPASI bayi mengalami DTM atau gerakan tutup mulut, tipsnya itu bisa ibunya itu jangan panik, beri jeda ya Bu, jangan dipaksa, ciptakan suasana makan yang positif Bu, ajak bayi makan bersama keluarga. Saya kira DTM itu berarti bayinya nggak suka makan. Bisa jadi hanya bosan dan kenyang atau lelah Bu. Konsistensinya kuncinya Bu, jangan menyerah dulu. Lalu Bu, satu hal lagi nih Bu yang penting yang perlu kita perhatikan, yaitu tanda-tanda alergi pada si bayi. Jika setelah makan Bu, bayi mengalami ruam, muntah atau diare dalam waktu 2 jam, itu kita bisa hentikan dulu bahan makanannya ya Bu. Ibu bisa konsultasi ke saya nanti jika ada alergi seperti itu pada anak Ibu. Tapi Ibu jangan khawatir Bu, alergi itu jarang terjadi. Karena itu kita harus kenalkan satu bahan baru setiap 3 harinya Bu, agar bisa mendeteksi lebih awal jika ada reaksi alergi Bu. Oh gitu ya Bu, saya baru tahu. Saya kira harus dicampur semua biar lebih cepat kenalannya. Justru Bu, kalau dicampur sejak awal, kita itu jadi bingung gitu Bu. Kalau ada muncul reaksi alergi bahan makanan apa ini ya yang menyebabkan anak alergi, jadi kita itu bisa kenalan satu persatu dulu Bu bahan makanannya. Saya jadi lebih tenang dengarnya. Saya juga bisa ya Bu. Iya Ibu pasti bisa. Kita mulai dari yang sederhana dulu ya Bu. Saya juga bisa pantau Ibu, dan nanti kalau ada kendala kita bisa evaluasi bersama ya Bu. Oke Bu, jadi untuk minggu ini bisa gunakan checklist ini ya Bu. Setiap kali Ibu berhasil kasih MPASI kepada anak, Ibu bisa beri tanda checklist. Kalau misalnya Ibu konsisten dalam waktu 3 hari berturut-turut Bu, Ibu bisa beri hadiah kecil untuk diri Ibu sendiri. Seperti misalnya Ibu bisa me time atau istirahat sejenak, atau bahkan bisa menonton film kesukaan Ibu saat anak Ibu masih tertidur. Wah, menarik sekali di checklist ini. Nah iya Bu, ini checklist ini itu gunanya untuk monitoring Bu. Jadi monitoring ini penting sekali Bu. Kita bisa lihat mana yang berhasil dan mana yang harus kita sesuaikan ulang. Dan jangan lupa Ibu, setiap bayi itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah bandingkan anak Ibu kepada anak tetangga ya Bu. Iya, kadang saya suka iri lihat anak tetangga lahap banget makannya. Iya, itu wajar Bu. Tapi yang penting ini di sini ialah prosesnya Bu. Konsistensi dan respons